Pemirsa, kembali lagi di iNews Petang dan kita masih berdialog begitu di sini dengan Pak Wawan Purwanto dan juga ada di ujung telepon ada Pak Tommy Sihotang. Pak Tommy, jika kita lihat begitu persidangan kemarin, ini juga sempat ada hal-hal yang cukup membuat suasana yang sudah mulai damai ini kembali heboh dengan adanya kata-kata begitu seperti menuding dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin ini misalkan dengan tudingan bohong dan juga oportunis dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga mengundang reaksi yang cukup keras begitu dari seperti GP Ansor dan juga PBNU. Nah, tanggapan dari Anda, apakah memang hal-hal seperti itu terjadi di persidangan kemarin? Tidak terjadi itu, Mbak. Tidak ada yang menyudutkan Pak Kiai kita itu. Sama sekali nggak ada. Kita semua, apalagi saya sangat hormat sama beliau itu tidak ada. Kalau itu terjadi, yang persidangan itu udah berhenti, tidak ada. Nah, ini kayaknya ada pihak-pihak yang lagi ngomporin untuk mengadu domba Ahok dan tim penasihat hukumnya dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Itu nggak ada. Semua baik dan semua manis. Saya udah kasih tahu kawan-kawan, bila perlu kita atur ketemu dengan Pak Ma'ruf Amin untuk supaya clear masalah. Nggak ada. Kita cinta tanah air kita ini. Cinta beliau sebagai salah satu pemimpin di tengah-tengah bangsa kita ini, itu nggak ada. Pak, percaya sama saya karena saya persis duduk di sampingnya waktu persidangan itu, gitu. Baik, namun kita pahami bersama bahwa hari ini yang viral adalah permintaan maaf juga dari Pak Basuki Cahayapurnama. Ada sekitar 3 poin yang saya dapatkan di sini. Apakah benar poin-poin tersebut? Di antaranya poin kedua adalah saya meminta maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau. Nah, kan? Itu apabila terkesan memojokkan. Tapi sebetulnya kan enggak, Pak. Ini hanya untuk menenangkan orang banyak bahwa tidak ada masalah antara Pak Ahok dengan Pak Ma'ruf Amin. Itu aja. Minta maaf belum tentu salah karena kita menghormati orang tua kita itu. Itu saja yang dikaitkan dengan, udah minta maaf, udah salah. Enggak begitu. Kita budaya Indonesia ini. Sama orang tua wajib kita, nggak salah pun kita minta maaf lah, begitu. Baik, saya kembali ke Pak Wawan Purwanto. Pak Wawan, saya kembali berdiskusi soal bagaimana sebuah informasi itu didapatkan seseorang yang pada akhirnya itu adalah kewenangan dari aparat negara. Saya ingin tahu sebetulnya prosedur penyadapan dilakukan oleh satu institusi aparat yang ingin mendapatkan informasi, seperti apa sebetulnya? Ya, tentu ada persoalan yang perlu disikapi. Kalau mengenai KPK ya tentu berkait dengan koruptor, kemudian mengenai di kepolisian tentu kaitannya dengan masalah crime, kejaksaan juga demikian, BNN dan narkoba. Nah, kalau Badan Intelijen Negara, benarkah kemudian bahwa dalam undang-undangnya memang mewajibkan mengajukan surat ke persidangan terlebih dahulu, surat izin kemudian baru melakukan penyadapan terhadap BIN? Untuk Badan Intelijen Negara atas izin pimpinan tentu, pimpinan dan juga itu terkait dengan persoalan yang ada, tapi terkait biasanya menyangkut hal-hal yang mengancam keamanan negara seperti teroris, separatis dan sejenisnya. Apakah itu bisa dilakukan serta merta sebetulnya, atau kemudian ada proses yang memang secara panjang harus dilalui? Ya, tentu dengan izin. Saya kira izin. Kita tahulah proses mengenai izin itu dan kemudian hanya dilaporkan kepada pimpinan dan laporan dari Badan Intelijen Negara hanya kepada user yaitu presiden, tidak ada lain. Baik, dan ketika ada begitu ya orang-orang yang memang melakukan penyadapan tanpa melakukan prosedur-prosedur yang tadi Anda katakan begitu, digunakan juga untuk keperluan pribadi dan juga golongan tertentu, apa ancamannya? Oh, itu dipidana bisa 15 tahun, bisa denda 800 juta. Baik. Jadi tidak sedikit, hukumannya berat kalau memang itu terjadi dan harus terbukti dulu bahwa memang itu dilakukan. Nah, bagi mereka-mereka yang tanpa kewenangan melakukan itu sama hukumannya juga menunggu karena memang ini kan hak private dari seseorang. Betul. Tapi kita harus sadari untuk masalah-masalah tertentu seperti teroris, negara adikuasa saja juga melakukan penyadapan terhadap hak privat dari warga negaranya karena untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Baik. Gitu. Mas Wawan, kita harus melihat terlebih dahulu seperti apa kutipan percakapan ataupun potongan percakapan dalam sidang ke-8 Basuki Cahayapurnama kemarin yang menghadirkan saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada hari Kamisnya, pada hari pertemuan dengan paslon nomor 1 itu hari Jumat, tentunya sebelum sholat Jumat, itu ada
telepon dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono jam 10:16 yang menyatakan adalah pertama, mohon diatur supaya Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana bisa diterima di kantor PBNU. Yang kedua, Pak Susilo Bambang Yudhoyono minta supaya segera dikeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya mau tanya lagi, ya? Tidak ada. Tidak. Sekali lagi, saudara saksi, tidak. Ada atau tidak? Tidak ada. Karena kami akan menyampaikan nanti apa yang menjadi dasar apa yang ditanyakan ini. Sekali lagi kami tanyakan, ada atau tidak? Tidak ada. Jadi hakim sudah ditanya berulang kali, ternyata tidak ada. Untuk itu kami akan memberikan dukungannya. Ya, Majelis Hakim, andai kata kami sudah memberikan buktinya, dan ternyata keterangannya ini masih tetap sama, maka kami ingin menyatakan saudara saksi ini telah memberikan keterangan palsu dan minta diproses sebagaimana mestinya. Saya mau nyatakan pada saudara saksi, saya sebagai warga negara Indonesia berhak menjadi apa saja di negeri ini dijamin oleh konstitusi dan ideologi Pancasila. Dan ini bukan negara berdasarkan syariah agama tertentu. Saya keberatan untuk saudara saksi. Dan saya juga keberatan saudara saksi menunjuk Rizik Syihab menjadi saksi ahli. Jelas-jelas saudara Rizik Syihab telah memasang gubernur tandingan dan demo habis-habisan ketika saya mau dipastikan menjadi gubernur pengganti Pak Joko Widodo. Saya juga keberatan, tapi itu hak saudara saksi. Setelah dibuktikan akhirnya meralat tanggal 7 Oktober ketemu pasangan calon nomor 1. Jelas-jelas itu untuk mau menutupi, seperti saudara saksi menutupi riwayat hidup pernah menjadi one team press. Baik, kita sudah dengarkan bersama. Saya berharap bahwa sebetulnya Pak Tommy Sihotang juga mendengarkan rekaman percakapan tersebut. Pak Tommy? Ya. Baik, Bang Tommy, saya akan ulas satu persatu. Disebutkan tadi oleh Hampre Jemaat bahwa memiliki rekaman atau dokumen atau bukti yang akan diserahkan ke persidangan dan terkesan begitu meyakinkan hingga bertanya 3 kali, yakin tidak bahwa Agus akan diterima di PBNU, kemudian SBY meminta segera diturunkan fatwa terhadap Basuki Cahayapurnama. Nampak confident sekali, nampak percaya diri sekali Anda dengan dokumen yang Anda miliki itu. Begini, kan saya sudah katakan tadi, apakah penyadapan atau dokumen, nggak ada yang bicara begitu di persidangan. Sebetulnya kita balik persoalannya begini. Jangan dikejar-kejar ada penyadapan apa tidak, ini ada izin badan intelijen apa tidak. Kan kita balik aja. Betul nggak Pak SBY telepon Kiai Maruf Amin? Kalau nggak ada sesuai dengan omongan dia, ya sudah kita tutup kasusnya. Baik. Anda mengatakan kalau tidak ada berarti ya sudah. Tapi ini berbeda begitu dengan pertanyaan tadi ketika nanti kita tunjukkan buktinya. Kemudian jika tidak ada maka akan diproses bahwa saksi ini telah memberikan keterangan palsu. Diminta diproses bagaimana mestinya. Ya, jadi begini, itu udah terlalu jauh hubungannya. Sebetulnya Pak SBY sebagai negarawan, kalau bilang nggak ada ya nggak ada saja. Kalau diheboh-hebohkan, nanti jadi beneran ada lagi. Makanya saya tuh nggak berani ngomong. Besok kuasa hukumnya Ahok akan merapat. Baik, saya coba ubah angle pertanyaan saya. Bang Tommy, saya ubah angle-nya. Ya. Untuk persidangan ini terang benderang, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hampre tadi, pertanyaan 3 kali disampaikan kepada Pak Maruf Amin, akankah kemudian dokumen yang dikatakan berisi percakapan telepon Pak SBY dengan Kiai Haji Maruf Amin yang isinya adalah menerima Agus di kantor PBNU, terus yang kedua menurunkan fatwa, akan segera disampaikan di persidangan? Begini, kan kami lawyer ini yang paling tahu kapan kami akan memberikan bukti ke persidangan. Bukan karena, mohon maaf ya Mas ya, ada tekanan begini mau dari siapapun, enggak. Kami profesional, kami tahu kapan kami kasih bukti. Lagi juga, kalau kami merasa tidak ada sesuatu yang perlu disampaikan, kami nggak sampaikan. Nah kedua, yang penting kan, ya mohon maaf nih Pak SBY kan merasa, wah ini nggak benar nggak ada penyadapan nih. Ya sudah, kalau nggak ada ya kita tutup kasusnya. Baik. Kalau ada, kita cari sama-sama lah di mana penyadapan itu. Baik.
Pak Tommy, tadi Anda mengatakan kalau tidak ada ya sudah begitu. Tapi kalau misalkan ternyata memang tidak ada, apakah yang tadi Anda katakan dengan tim kuasa hukum Anda, apakah ini hanya merupakan gertakan saja? Ya, banyak hal mengapa ini disebut gertakan, mengapa disebut kenyataan. Udahlah, nggak usah jauh-jauh. Antasari Antar nggak ada salahnya bisa dijeblosin 18 tahun penjara gitu. Terlalu jauh kita, Bang, terlalu jauh. Makanya, Bos, kita menahan diri. Besok atau lusa kami akan press release masalah ini. Gitu aja, Pak, ya. Baik. Kita akan tunggu seperti apa keterangan resmi dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama sebetulnya untuk menjelaskan untuk persoalan ini seperti apa, dokumen yang Anda miliki benar adanya ataupun tidak, dari mana asal muasal dokumen tersebut yang menyatakan ada perbincangan telepon antara Pak SBY bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI yang saat ini menjadi pergunjingannya di berbagai media. Terima kasih Bang Tommy Sitohang. Terima kasih juga Pak Wawan Purwanto sudah berbincang bersama kami di iNews Petang. Dan pemirsa, polisi menetapkan pemilik Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa sebagai tersangka. Informasi akan kami sampaikan selengkapnya saat lagi.